Biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji M. Muhammad Hasyim Asy'ari bagian belakangnya juga sering diejek Asy'ari atau Ashari adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Di kalangan Nahdliyin dan ulama pesantren ia dijuluki dengan sebutan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Keluarga Hasyim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 14 Februari 1871, putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Sementara ke-10 saudaranya antara lain, Nafiah, Ahmad Saleh, Rodiah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi dan Adnan. Berdasarkan silsilah garis keturunan ibu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan baik dari Sultan Pajang, Jaka Tingkir, juga mempunyai keturunan kerajaan Hindu Majapahit, Raja Brawijaya V. Silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdasarkan garis keturunan ibu, Hasyim Asy'ari putra Halimah, putri Lainah putri Sihah, putra Abdul Jabbar, putra Ahmad, putra Pangeran Sambo, putra Pangeran Benowo, putra Joko Tingkir, putra Prabu Brawijaya V. Ia menikah 7 kali dan kesemua istrinya adalah putri dari ulama. 4 istrinya bernama Khadijah, Nafisah, Nafikoh, dan Masuroh. Salah seorang putranya, Wahid Hasyim adalah salah satu perumus piagam Jakarta yang kemudian menjadi Menteri Agama, sedangkan cucunya, Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden Indonesia. Pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah, dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Bafalal, Sayyid Abbas Maliki, Sayyid Alwi bin Ahmad As-Sakaf, dan Sayyid Husain Al-Habsyi. Di Makkah, awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfuz dari Termas, Pacitan, yang merupakan ulama dari Indonesia pertama yang mengajar Sahih Bukhari di Makkah. Syekh Mahfuz adalah ahli hadis dan hal ini sangat menarik minat belajar Kiai Haji Hasyim Asy'ari sehingga sekembalinya ke Indonesia pesantren ia sangat terkenal dalam pengajaran ilmu hadis. Ia mendapatkan ijazah langsung dari Syekh Mahfuz untuk mengajar Sahih Bukhari, di mana Syekh Mahfuz merupakan pewaris terakhir dari pertalian penerima hadis dari 23 generasi penerima karya ini. Selain belajar hadis ia juga belajar tasawuf, sufi, dengan mendalami thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mempelajari fikih mazhab Syafi'i di bawah asuhan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau yang juga ahli dalam bidang astronomi, ilmu falak, matematika, ilmu hisab, dan aljabar. Pada masa belajar pada Syekh Ahmad Khatib inilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mempelajari tafsir Al-Manar karya monumental Muhammad Abduh. Pada prinsipnya ia mengagumi rasionalitas pemikiran Abduh akan tetapi kurang setuju dengan ejekan Abduh terhadap ulama tradisionalis. Gurunya yang lain adalah termasuk ulama terkenal dari Banten yang mukim di Makkah yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara guru yang bukan dari Nusantara antara lain Syekh Satta dan Syekh Dagistani yang merupakan ulama terkenal pada masa itu. Perjuangan. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng, yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, NU,
yang berarti kebangkitan ulama. Karya dan pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak membuat tulisan dan catatan-catatan. Sekian banyak dari pemikirannya, setidaknya ada 4 kitab karangannya yang mendasar dan menggambarkan pemikirannya. Kitab-kitab tersebut antara lain 1. Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah, fi hadistil mauta wa asrotihi sa'ahwa baya mafhumis sunnah wa bidah, paradigma Ahlus Sunnah wal Jamaah, pembahasan tentang orang-orang mati, tanda-tanda zaman, dan penjelasan tentang sunnah dan bidah 2. Al-Nurul Mubin fi Mahabati Sayyid Al-Mursalin, cahaya yang terang tentang kecintaan pada utusan Tuhan, dan Nabi Muhammad SAW 3. Adab Palalim wal Muta'alim fi ma ayah taju ilaihal muta'alim fi ahwali ta'alumihi wa ma atalimihi, etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar 4. Al-Tibyan, finnahyi an muqata'atil arham wal aqorib wal ikhwan, penjelasan tentang larangan memutus tali silaturahmi, tali persaudaraan dan tali persahabatan. Muqaddimah Al-Kanun Al-Asasili Jamiat Nahdlatul Ulama. Dari kitab ini para pembaca akan mendapat gambaran bagaimana pemikiran dasar Dia tentang NU. Di dalamnya terdapat ayat dan hadits serta pesan penting yang menjadi landasan awal pendirian Jamiah NU. Boleh dikata, kitab ini menjadi bacaan wajib bagi para pegiat NU. Risalah fi Taqid al-Ahzib bi mazhab al-A'immah al-Arba'ah. Mengikuti manhaj para imam 4 yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, tentunya memiliki makna khusus sehingga akhirnya mengikuti jejak pendapat Imam 4 tersebut dapat ditemukan jawabannya dalam kitab ini. Mawaid adalah kitab yang bisa menjadi solusi cerdas bagi para pegiat di masyarakat. Saat Kongres NU ke-11 tahun 1935 di Bandung, kitab ini pernah diterbitkan secara massal. Demikian juga Profesor Buya Hamka harus menerjemah kitab ini untuk diterbitkan di majalah Panji Masyarakat, edisi 15 Agustus 1959. Arba'ina Hadits Santa Ta'ala Kubima Badi Jamiat Nahdlatul Ulama. Hidup ini tak akan lepas dari rintangan dan tantangan. Hanya pribadi yang tangguh serta memiliki sosok yang kukuh dalam memegang prinsiplah yang akan lulus sebagai pememang. Kitab ini berisikan 40 hadits pilihan yang seharusnya menjadi pedoman bagi warga NU. Al-Tanbiyat Al-Wajibat Liman Yushna Al-Maulid bi Al-Munkarat. Kitab ini menyajikan beberapa hal yang harus diperhatikan saat memperingati Maulidur Rasul.